Recording. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Detalia selaku dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar matematika. Sebelumnya izin perkenalkan saya Frista Najmira Maulida NIM 2504020033. Di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan penarikan kesimpulan dan metode pembuktian. Baik, untuk yang pertama adalah penarikan kesimpulan. Di sini ada premis jika adik bermain, maka kakak belajar. Lalu ada premis lagi adik tidak bermain. Nah, menggunakan modus silogisme, jika terdapat premis tambahan jika kakak belajar, maka ibu memasak, maka simpulan yang dapat diambil adalah di sini menggunakan modus silogisme. Pertama, untuk premis pertama yaitu ada P, jika P maka Q. Lalu premis kedua, jika Q maka R. Nah, kesimpulan yang dapat diambil adalah jika P maka R. Nah, dengan P itu adalah adik bermain, lalu Q menggambarkan kakak belajar, dan R adalah ibu memasak. Maka kesimpulannya adalah jika adik bermain, maka ibu memasak. Namun jika kita lihat di sini ada premis lagi yaitu adik tidak bermain. Nah, karena di situ ada premis adik tidak bermain, maka tidak dapat langsung disimpulkan hubungan antara adik tidak bermain dan juga ibu memasak. Nah, karena tidak dapat disimpulkan secara langsung, maka opsi yang paling sesuai adalah jika adik tidak bermain, maka ibu memasak. Lalu untuk yang kedua adalah pembuktian. Di sini saya mengambil induksi matematik. Contohnya yaitu menggunakan induksi matematik untuk membuktikan bahwa jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama 1 plus 3 plus 5 plus titik-titik plus 2n min 1 adalah n pangkat 2. Penyelesaiannya yang pertama pasti memisalkan memisalkan atau membuktikan n sama dengan 1. Nah, jumlah satu buah bilangan ganjil positif pertama adalah 1 kuadrat sama dengan 1. 1 kuadrat ini didapat dari n pangkat 2 ini. Karena n adalah 1, maka 1 kuadrat sama dengan 1. Ini jelas benar ya, teman-teman, karena jumlah satu buah bilangan ganjil positif pertama adalah 1. Atau 1 kuadrat ini adalah 1. Maka di sini menunjukkan bahwa barisan pertama ini untuk n sama dengan 1, ini adalah 1. Lalu langkah yang kedua di sini menggunakan induksi matematik itu kita langkah keduanya mengandaikan Pn itu benar. Yaitu pernyataan 1 plus 3 plus 5 plus titik-titik plus 2n min 1 sama dengan n kuadrat itu adalah benar. Nah, hipotesis induksi ini perlu dicatat bahwa bilangan ganjil positif ke n adalah 2n min 1. Nah, kita tuh juga harus memperlihatkan bahwa Pn plus 1 ini juga benar. Pn plus 1 itu adalah 1 plus 3 plus 5 plus titik-titik plus 2n min 1 ditambah 2n plus 1 sama dengan n plus 1 kuadrat. Jadi setiap ada n ini tuh ditambah 1. Nah, kita kan juga harus membuktikan bahwa pernyataan ini benar kan? Lalu dapat ditunjukkan buktinya bahwa 1 plus 3 plus 5 plus titik plus 2n min 1 plus 2n plus 1 adalah n plus 1 kuadrat ini. Nah, kenapa di sini
bisa didapatkan n kuadrat plus 2n plus 1. N kuadrat ini kita lihat dari pernyataan yang atas ini. Jadi 1 plus 3 plus 5 plus titik plus 2n min 1 ini, semua ini adalah n kuadrat. Kita tahu dari Pn ini yang di atas. Maka n kuadrat jika ditambah 2n plus 1 harus menghasilkan n plus 1 kuadrat untuk membuktikan bahwa pernyataan ini adalah benar. Maka n kuadrat plus 2n plus 1 sama dengan n kuadrat plus 2n plus 1, lalu kita faktorkan menjadikan n plus 1 kuadrat. Nah, kan ini kan hasilnya sama nih sama yang ada di sini kan. Maka karena langkah basis dan langkah induksi keduanya telah diperlihatkan benar, maka jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat. Jadi terbukti bahwa eh, jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat itu sudah terbukti. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.